Halo dunia, apa kabar? Kita masih di channel Indonesia. Oh ya dunia, kita bahas tentang Indonesia ya. Itu kan dunia, ada kan bantuan sosial baik untuk yang kurang mampu maupun untuk pekerja BSU ya. 600.000 lah itu ya. Sampai 2 periode ya. Jadi kan 1,2 lah istilahnya ya. Itu kan digelontorkan dari APBN itu 1 triliun. Jadi dunia kalau 1 triliun itu per provinsi dapat itu 26 miliar. Jadi supaya dana APBN kita tidak jebol terus, defisit terus, nanti kita dibebani oleh pajak-pajak seperti pajak kendaraan harus continue kita bayar setiap tahun, ya. Nah, belum lagi kita dirazia-razia, ya kan? Jadi kita harus membuat perubahan kerja di Kementerian Sosial ya. Dengan cara apa? Supaya nggak jebol APBN kita. Yaitu di mana Kementerian Sosial yang tadinya 1T dianggarkan dana itu dibagi setiap provinsi itu mendapat 26 miliar kan, lebih kan. Jadi dinas sosial itu bertugas bukan untuk membagi-bagi uang saja, tapi harus bisa mencetak cuan. Ya, jadi APBN kita hanya sekali memberikan dana bansos kepada dinas-dinas sosial ya ataupun menteri sosial. Di mana nanti setiap provinsi itu dinas sosialnya harus bekerja mencari cuan ya, harus bisa mencetak cuan. Jangan malu mencari cuan ke Eropa ya. Kalau menteri keuangan kita, perbankan kita adalah teroris dan Lucifer ya. Jangan malu. Di sana disediakan uang ratusan triliun. Cukup menghormati orang barat Eropa ya. Jadi nanti yang tadinya 600.000 nanti bisalah nanti per orang diberikan 5 juta ya. Jadi ada nanti itu dinas sosial itu julukannya tim dinsos pencetak cuan ya, bukan tim dinsos bagi-bagi uang ya, tim dinsos pencetak cuan. Jadi sekali aja nanti anggaran APBN kita ke divisi menteri sosial, tidak berkesinambungan. Jadi nanti yang tadinya yang seharusnya sekali setahun dana anggaran APBN Kementerian Sosial itu dialihkan ke BPJS ya ataupun ke pendidikan ya, BPJS lah ya. Jadi semua nanti penyakit di cover oleh BPJS. Enggak lagi klasifikasi penyakit ini yang di cover. Enggak, semua secara global. Semua penyakit di cover oleh BPJS. Dengan dibantu peralihan dana yang tadinya Kementerian Sosial menjadi ke BPJS ya. Jadi itu. Jadi dinas-dinas sosial yang terkait itu julukannya bukan lagi dinas sosial bagi-bagi uang ataupun menteri keuangan bagi-bagi uang, tapi menteri keuangan pencetak cuan. Mereka diberikan modal. Jadi kalau enggak pencetak cuan julukan mereka, nanti kita jebol terus APBN kita ya. Jebol terus karena ke bantuan sosial itu besar anggarannya ya, besar dan juga secara kontinu. Itu kurasa sekali 6 bulan itu ya, paling lama sekali setahun. Nah, jebol terus nanti anggaran kita. Ya, kalau udah jebol anggaran kita, maka kita lah yang nanti yang pajak kendaraan kita inilah nanti yang dipajaki jadi tinggi ya. Nah, jadi itu wajib. Jadi buat anggota dewan ya, anggota dewan kalau merekrut ya
bagian dinas sosial ya, ataupun bagian kepolisian ya, itu seperti ngurus SIM. Ngurus SIM itu kan ratusan ribu sampai jutaan ya kan. Itu harus bisa mendapatkan sertifikat pencetak cuan baik secara nasional maupun internasional. Ya, terutama yang internasional. Kalau secara nasional ini nanti ya investasi ini nggak jelas dia ya. Kalau melihat cash flow itu kan bacaannya yang cash flow per 3 bulan yang berlalu kan. Jadi kita nggak tahu proses berjalannya suatu perusahaan kan. Jadi itulah. Jadi kita harus kalau merekrut dinas sosial itu dan juga kepolisian harus ada latar belakang sertifikat cuan ya, pencetak cuannya ya. Enggak harus harus debit kredit ya, bisa input data, enggak ya, atau bisa indikasi apa itu bagi-bagi uang, enggak ya. Kita harus bisa latar belakang kita itu mencetak cuan. Jadi kita ini masuk ke era pencetak cuan, itulah namanya era generasi emas, generasi berlian, yaitu generasi pencetak cuan. Jadi anggaran kita itu nggak jebol terus ya, nggak jebol terus anggaran kita itu. Jadi nanti yang tadinya anggaran kita ke Mensos atau Dinsos, ya kan, itu dialihkan ke BPJS. Jadi semua nanti penyakit di-cover oleh BPJS ya, tanpa ada klasifikasi. Jadi buat anggota dewan ya, kalau merekrut Dinsos itu ya, itu harus ada latar belakangnya pencetak cuan. Gitu juga dengan kepolisian. Kita kan sudah bayar buat SIM ratusan ribu kan. Nah, itu kalau di banyak itu ya kan, bahkan sampai jutaan. Ya, bahkan kita harus melalui kursus mengemudi jutaan ya. Itu juga harus ada tim pencetak cuannya. Jadi kita nggak terbebani dengan pajak-pajak kendaraan tahunan, 5 tahunan ya. Jadi itu kita udah gaji nggak seberapa ya, kita harus ditanggungi pajak-pajak kendaraan ya kan. Jadi itu dua divisi ini ya harus perekrutannya latar belakangnya mencetak cuan ya, karena lebih berkualitas, punya sertifikat pengakuan pencetak cuan daripada sekedar debit kredit analis ya. Itu enggak bisa menolong Indonesia menganalis ya. Karena apa? Orang yang seharusnya makan 8 kali sehari biar supaya kerja maksimal, ini kau patok 3 kali sehari. Contohnya PLN ya kan. Kau buat mereka makanan mereka tuh 3 kali sehari. Kalau tim analis nanti turun, ya mereka jadi nggak semangat ya. Nanti di telepon 1 2 3 kayak kami dulu ya. Nggak datang-datang, akhirnya sutik nolak yang apa ya kan, yang bergerak. Itulah dilukai semua wayar kami kan. Karena apa? Makan mereka itu 3 kali sehari kau jatah. Padahal kami kasih tuh loh. Ya. 150.000 kali 2 ya kan, 300.000 ya kan. Udah makan dia berapa kerja dia bikin dulu 3 jam 4 jam, makan dia sampai 5 hari ya kan. Jadi itulah. Jadi buat anggota dewan ya, rubahlah kinerja dari suatu divisi di instansi kita ya. Yang tadinya bagi-bagi uang, sekarang harus mencetak cuan. Seperti bantuan-bantuan sosial tadi kan, harus ada tim yang mempunyai sertifikat keahlian dalam mencetak cuan yang diakui oleh dunia internasional ya. Itu yang paling utama. Jadi kita enggak berkesinambungan ya, jebol terus APBN kita. Kita enggak terbebanin dengan pajak-pajak kendaraan ya. Itulah, jadi gunakanlah uang pembuatan SIM itu ya untuk mencetak cuan ya. Jadi kita enggak dibebani sama pajak-pajak kendaraan tahunan, 5 tahunan, begitu juga dengan dinas sosial, anggaran kita enggak jebol. Nanti yang anggaran kita itu dialihkanlah sebagai membantu menolong
anggaran di BPJS. Jadi nanti semua penyakit di-cover oleh BPJS ya. Tanpa lagi nanti melalui klinik-klinik. Kalaupun nanti klinik-klinik langsung di dalam rumah sakit itu kliniknya. Ya, di situ nanti langsung di dalam rumah sakit itulah klinik rujukannya ya. Jadi nggak perlu lagi dari sana ke sini, dari sini ke sana, nggak perlu lagi ya. Jadi itulah buat anggota dewan, tolonglah kebijaksanaannya ya. Kebijaksanaannya dalam merubah sistem kinerja di Indonesia ini. Kita butuh sertifikat pencetak cuan, bukan sertifikat debit kredit ataupun analis-analis ya. Udah gaji kita sedikit di apa lagi di audit oleh tim analis ya kan. Jadinya kita kelaparan, nggak bisa maksimal kerja ya. Jadi itulah, tolong dirubah secepatnya ya Bu anggota dewan, tolong dirapatkan. Karena sertifikat pengakuan pencetak cuan jauh lebih bermanfaat untuk negara daripada sertifikat debit kredit ataupun sertifikat analis ya. Jangan jadi tim teroris ataupun Lucifer yang menjajah gitu ya. Biarkan rakyat kita itu senang, asalkan dia nggak gembel cabul, nggak berkaca ya kan, mau nanam hidup orang-orang ya kan. Senang dalam bekerja, senang dalam belajar ya kan, meneliti. Jadi kita itu nggak tim penikmat teknologi kafir ya. Kita harus bisa generasi-generasi itu menciptakan, bukan hanya sekedar jadi konten kreator, tapi harus jadi kreator ya, pencipta ya. Jadi harus bisa menciptakan.